Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi untuk kelas 10. Kali ini kita akan membahas mengenai tabel periodik unsur atau sistem periodik unsur, yakni ke bagian menentukan letak periode dan golongan pada tabel tersebut. Nah, kita kenalin dulu tabel periodiknya. Tabel periodik adalah tampilan unsur-unsur dalam bentuk tabel. Jadi nanti ada unsur apa, itu disusun pada tabel dengan aturan berdasarkan kenaikan nomor atom atau jumlah proton dalam inti atom. Dan juga bisa diurutkan berdasarkan konfigurasi elektronnya serta keberulangan sifat kimia. Kalau dia sifat kimianya sama, maka akan tersusun dalam satu golongan gitu. Ataupun kalau konfigurasi elektronnya mirip juga akan menjadi dalam barisan yang sama. Nah, tabel ini juga, tabel periodik ini kebagi jadi 4 blok, yaitu berdasarkan jenis orbital yang ada. Berarti kalau S berarti kalau konfigurasinya nanti berakhirannya S. Kalau P berarti konfigurasinya akhirannya P dan seterusnya. Nah, adapun baris dalam tabel periodik ya, itu disebut periode. Satu baris itu satu periode, menunjukkan periode maksudnya. Sedangkan kalau kolom itu menunjukkan golongan. Nah, periode ini adalah barisan horizontal pada periodik. Jadi pada tabel periodik yang horizontal dari kiri ke kanan itu adalah periode. Satu periode. Kalau golongan itu vertikal dari atas ke bawah, itu satu golongan. Jadi kalau golongan yang lain geser lagi ke sebelah kanan. Sedangkan kalau periode adanya di bawah atau atas. Contohnya gini. Mana di sini yang ada periode? Periode itu adalah yang satu periode dari H. Ya. Ini berarti H ini adalah periode 1, begitupun dengan HE. Jadi ini adalah periode 1. Di bawahnya L, I, B, E sampai B, C, N, O, F, N, E itu berarti periode 2. Periode ini menunjukkan kulit, berarti ini kalau konfigurasi ini cuma satu kulit, ini 2 kulit, berikutnya 3 kulit, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 buah kulit. Sedangkan golongan itu dari kiri ke kanan. Ini golongan 1A, berarti berilium, Mg, Ca, ini golongan 2A, ini golongan 3A. Ya, untuk B, Al, ini golongan 3A, C, Si, Ge, Sn, Pb itu berarti golongan 4, dan seterusnya geser terus ke sebelah kanan, dan paling ujung adalah golongan 8A. Jadi satu golongan itu ke bawah, dari atas ke bawah, sedangkan satu periode dari kiri ke kanan gitu. Nah, gimana caranya kita menentukan letak unsur dalam tabel periodik? Kita harus menentukan periode dan golongannya. Periode adalah merupakan angka yang nantinya akan menunjukkan jumlah kulit. Tadi kalau periodenya 1 berarti unsur tersebut memiliki 1 buah kulit. Kalau periodenya 5 berarti unsur tersebut memiliki 5 buah kulit. Nah, mencari periode kalau kita membuat konfigurasi elektron pakai orbital adalah angka di depan yang paling besar ketika kita membuat konfigurasi elektron. Nah, sedangkan kalau golongan ini menunjukkan jumlah elektron pada kulit yang paling akhir, atau istilahnya disebut elektron valensi. Misal kulitnya 5, berarti di kulit kelima ada berapa elektron. Kalau periodenya 4, berarti di kulit keempat ada berapa elektron. Kalau kulitnya cuma 2, berarti pada kulit kedua, kulit yang terakhir,
itu yang kedua itu jumlah elektronnya ada berapa, maka itu menunjukkan dia golongan berapa. Nah, penulisan golongan ini harus menggunakan angka Romawi. Ya, berarti anggap tadi 1A, Romawi 1A, Romawi 2A, Romawi 3A, Romawi 4 berarti seperti ini, dan yang terakhir adalah golongan 8A. Nah, menentukan golongan itu bergantung pada orbital yang terakhir pada penulisan konfigurasi elektron. Makanya tadi ada blok S, P, D, F, itu menunjukkan dia golongan S, golongan P, D, atau F. Nah, lanjutannya tadi kan golongan itu berdasarkan akhiran. Kalau akhirannya S berarti golongan 1A atau 2A. Maksudnya apa? Kalau dia itu golongan 1A, akhirannya itu S1. S1 ini berarti golongan 1A. Kalau akhirannya konfigurasi S2 berarti golongan 2A. Sedangkan kalau akhirannya P tetap golongan A tapi dari 3. Maksudnya ditambahkan dengan angka 2. Jadi misalnya S2P1. Misalnya ada konfigurasi gini. 2S2, 2P1. Lihat jumlahkan S sama P-nya, jumlahkan, yaitu berarti dapat 3. Kalau 2S2, 2P, P-nya isinya 2, berarti adalah golongan 4A. Jumlahkan 2 tambah 2. Gitu. Sedangkan kalau akhirannya D sama, ditambahkan antara S sama D-nya, itu golongan apa? Hanya saja dia disebutnya golongan B atau nama lainnya adalah transisi. Misalkan ada 4S2 3D1. Berarti ya 2 ditambah 1. Ya 2 tambah 1 jadinya 3, tapi kali ini akhirannya B. SP golongan A, kalau SD golongan B. B itu nama lainnya adalah golongan transisi. Sedangkan F itu pilihannya cuma 2, 4F atau 5F. Ya, 4F ini lanta nida golongannya disebutnya. Sedangkan kalau 5F berarti aktinida. Gitu. Jadi kalau akhirannya F cuma 2 kemungkinan, 4F atau 5F. Atau lihatnya dari sini. Ya, di sini jelas kalau akhirannya S1, 1A, akhirannya S2, 2A. Kalau akhirannya S2, P1 berarti golongan 3A dan seterusnya. Ya, ini contohnya aja. Kita ke contoh yang lain. Misalkan tentukan periode dan golongan dari unsur berikut. Ada 16S berarti yang kita pakai angka 16-nya, kalau ini 19-nya. Maka buat konfigurasi 16S. Biar simple, kita buat penyingkatan saja konfigurasinya. 16S itu mendekati neon. Dimana neon itu 10. Berarti berikutnya adalah 3S2 baru 3P. Ya. Kalau konfigurasinya salah, maka penentuan periode golongannya juga salah loh. Hati-hati. Berarti di sini sisanya adalah 4 karena kita butuhnya 16. Sudah 10 tambah 2 tambah 4 jadinya 16. Nah, dari sini kita dapat periode. Periodenya adalah angka depan yang paling besar. Lihat angka depannya. Paling besar 3, maka periodenya 3. Baru golongan. Golongan itu adalah akhirannya. Ya, yaitu P, di mana S2 P4. Kalau P S-nya diajak. Jumlahkan jadinya 6A. Tadi S sama P itu golongan A. Berikutnya yang 19. Berarti 19K kita konfigurasikan, yaitu pakainya AR.
AR kan nomor atomnya 18, berarti di sini 4S. Kan 4S itu harus 2, tapi karena modalnya cuma 19 berarti sini 1. Dapat periode angka depan paling gede itu doang 1, yaitu 4. Baru golongan akhirannya S1. S1 sudah jelas golongan 1A. Contoh yang lain 30Zn ya, 30Zn. 30 itu mendekati tetap AR. AR itu jumlahnya atomnya 18. Berarti di sini 4S2. 18 tambah 2 sudah 20. Berarti di sini adalah 3D10. Pas 30. Dapat nilai periode. Adalah angka depan paling gede. 3 sama 4. Gedean siapa? 4, maka periodenya 4. Sedangkan golongan lihat akhirannya D. Kalau akhirannya D itu dijumlahin S2 tambah D10 ya, berarti 2 tambah 10 itu 12. 12 itu adalah golongan 2D. Lihat di catatan sebelumnya ya, yang tadi di slide sebelumnya. Berikutnya adalah 60ND. 60ND itu mendekatinya adalah Pio, maka pakainya xenon. Xenon itu 54. Ya, 54 berarti helium, neon, argon, kripton, xenon 5. Berarti di sini 6S2. Lihat lagi catatan di penyingkatan. Habis xenon itu 6S2. Ya, habis 6S2. Ini kan baru 56. 54 tambah 2 baru 56, berarti kurang 4 lagi kan? Di sini adalah 4F. Sisanya 56 sampai 60 berarti 4. Nah, dapat periode. Periodenya angka depan paling gede 6 sama 4, berarti paling gede adalah 6. Lalu golongan. Golongannya itu adalah 4F. 4. Kalau 4F tadi pilihannya cuma satu, yaitu lantanida. Ya, karena 4F berapapun, 4F1 lantanida, 4F2 lantanida, 4F10 lantanida. Kalau periode tetap lihat dari yang paling depan paling gede berapa. Oke, ini tugasnya. Masing-masing kelas beda, perlu diperhatikan. Ini dari IPA 1 sampai MIPA 6. Ya, khusus MIPA 6 unsurnya adalah cinta, sedangkan MIPA 5 itu judulnya cinta, sedangkan 10 MIPA 6 judulnya galau. Tapi jangan ikutan galau sama tugas. Silahkan dikerjakan tugasnya, dikerjakan seperti biasa, dikumpulkan juga seperti biasa. Ini ada quote sedikit, dibaca ya, tapi jangan ikutin. Cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan via WA saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.